Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari bab 2 ya, yaitu iman kepada kitab Allah. Ya. Ada dua pengertian daripada bahasan ini. Yang pertama iman, yang kedua adalah kitab. Jadi ada dua. Yang pertama iman, yang kedua adalah kitab. Siapa yang tahu apa itu iman? Halo, coba jangan mematikan mic-nya, dinyalakan saja agar bisa komunikasi. Iman itu percaya. Apa itu iman? Iman menurut bahasa artinya percaya. Hanya percaya saja. Percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dibenarkan. Percaya dengan sepenuh hati. Percaya Dan dengan dilaksanakan sepenuh oleh hati. anggota badan. Firaun percaya enggak Allah itu ada? Percaya. Percaya ya. Tapi Percaya. Firaun termasuk orang beriman bukan? Bukan ya. Sebelum kita bahas tentang pengertian daripada iman dan kitab, maka kita harus paham apa tujuan kita belajar ini ya. Jadi agar ilmu kita ini bermanfaat, maka harus paham. Orang biasanya kalau mau mempelajari sesuatu, kalau tahu manfaatnya, maka insya Allah akan lebih senang nantinya ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, mengajak orang lain untuk peduli kepada orang lain dengan saling menasihati, cerminan beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, tujuannya menyebutkan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi nanti kita harus paham apa itu iman dan apa itu kitab ya. Yang ketiga, menjelaskan makna iman kepada kitab Allah. Yang keempat, menunjukkan keterkaitan antara iman kepada Allah dengan perilaku sehari-hari. Jadi setelah kita mempelajari ini, maka bagaimana perilaku kita iman kepada kitab Allah. Misalnya jadi rajin membaca Quran dan lain-lainnya. Yang terakhir, memperhatikan keterkaitan antara iman kepada kitab Allah dengan perilaku sehari-hari ya. Itu tujuan kita belajar iman kepada kitab Allah. Tujuan pertama yaitu iman. Nah, inilah pengertian iman. Jadi bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi harus dibenarkan dengan hati. Tadi ada yang mengatakan bahwa iman itu adalah percaya, tetapi ada 3 kriteria. Pertama diucapkan, yang kedua dibenarkan, yang ketiga dilaksanakan. Firaun tadi percaya kepada Allah, yang menciptakan dia adalah Allah, tapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka ini tidak termasuk orang yang beriman ya. Itu pengertian iman. Jadi iman itu percaya dengan sepenuh hati, dilaksanakan, dibenarkan, diucapkan oleh lisan, dibenarkan oleh hati, dan dilaksanakan oleh anggota ya. Jadi ada 3 kriteria seorang dikatakan beriman. Berikutnya pengertian kitab ya. Siapa yang paham kitab? Kitab itu apa? Kitab, siapa yang paham? Kitab adalah sesuatu yang ditulis di dalamnya. Itu menurut bahasa. Jadi ada tulisan di dalam buku, itu kitab. Jadi kalau buku kosong tidak termasuk kitab ya. Sedangkan syariat kitab adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasul agar mereka menyampaikan kepada manusia yang membacanya bernilai ibadah. Jadi bedanya
kitab Al-Quran, kitab-kitab Allah ini kalau dibaca bernilai ibadah. Kalian membaca kitab setebal 1 meter misalnya, tetapi tidak termasuk ibadah kalau itu bukan kitabullah, ya. Tetapi kalau kita baca Quran meskipun 1 ayat, maka ini termasuk ibadah, ya. Sekarang iman kepada kitab Allah meyakini sepenuhnya bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasul, ya. Siapa yang tahu ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul? 4. Ada 4. Kitab. Sudah paham apa satu-satunya? Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad 100. sallallahu alaihi wasallam. Selain kitab ada lagi apa yang diturunkan Allah? Suhuf. Suhuf. Apa itu suhuf? Ini kan sudah dipelajari ya. Jadi PA itu pelajaran yang paling mudah dari mulai TK sampai perguruan tinggi, itu saja yang dipelajarinya. Rukun imannya nggak pernah ganti. Ya, rukun iman semuanya ada 6 dari TK sampai perguruan tinggi, semuanya mempelajari rukun iman ada 6, ya. Nah, kitab tadi ada 4, ya, kita cek. Yang pertama Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Ya. Kedua Zabur pada Nabi Daud, ya. Daud. Yang belum paham silakan ditulis. Yang ketiga Injil Kepada Nabi Isa. Al-Quran, ya. Nah, sekarang itu adalah kitab yang wajib dipercayai, diketahui, tetapi tidak harus diamalkan. Yang 3 kita harus hanya mengamalkan yang 1, yaitu Al-Quran. Keuntungannya kalau kita mengamalkan Al-Quran ini mencakup pahala untuk 3 kitab yang terdahulu. Mengapa? Mengapa? Kalau kita baca Quran sama nilainya dengan membaca 3 kitab yang terdahulu. Ya, karena Al-Quran adalah kumpulan dari kitab-kitab terdahulu, ya. Nah, tadi ada yang menyebut atau disebutkan tentang suhuf. Apa itu suhuf? Wahyu Allah Lembaran Subhanahu wa taala, yaitu berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Yang belum dibukukan, ya. Itu lembaran-lembaran kalamullah yang belum dibukukan, ya. Sekarang kitab yang 4 itu kita rinci apa isinya. Meskipun kita tidak harus meyakini, tidak harus melaksanakan, tapi kita harus paham isi kitab-kitab Allah yang 4. Yang pertama kitab Taurat. Isinya ada 10. Silakan nanti bisa dicatat, ya. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Jadi Taurat isinya tauhid, ya. Tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Itu sama dengan Al-Quran tidak? Sama, ya, yaitu la ilaha illallah. Berikutnya jangan menyembah berhala. Yang kedua, jadi isinya masih tauhid, ya. Kemudian jangan mempersekutukan Allah. Apa mempersekutukan? Ya. Kemudian sucikan hari Sabtu. Jadi umatnya Nabi Musa itu hari sucinya adalah hari Sabtu. Kalau umat Islam Hari Jumat. Hari Jumat, betul, ya. Jadi semua hari kita hari suci. Kalau umat Kristiannya ya, Pak? Minggu. Paham betul, ya. Nah, jadi kita semua punya hari-hari yang disucikan. Artinya di hari-hari yang suci tersebut kita harus banyak beribadah, ya. Kemudian yang keempat, hormatilah kedua orang tuamu. Sama dengan Islam nggak? Sama. Ya? Sama. Kemudian Al-Quran. jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, ya. Jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta, dan yang terakhir jangan menginginkan milik orang lain, ya. Menginginkan saja sudah tidak boleh, ya. Nah, jadi ingin merampas apalagi, ya. Maka ini ada isi kitab Taurat. Ini singkatnya ada 10 isi daripada kitab Taurat, ya. Silakan kalian bisa dirangkum, ya. Kemudian yang kedua kitab apa?
Zabur ya. Nah, Zabur ini berisi kumpulan ayat yang dianggap suci, ada 150 surat. Quran berapa surat? 114 surat. 14. 114 surat. Ini ada berapa? Ada 150. 150 surat. Lebih banyak mana? Kitab Jabur. Kitab Jabur. Kira-kira kitab Jabur lebih tebal apa lebih tipis? Lebih Kitab Quran 114 surat. Kitab Zabur 150 surat. Kira-kira tebal mana? Quran apa Zabur? Jabur Kitab Zabur. Mengapa? karena lebih banyak suratnya. Coba tebal mana? Quran apa Zabur? Quran mengapa? Karena Quran mencakup Jabur, 3 itu ada, berarti harus lebih tebal. Mengapa suratnya lebih banyak? Karena di Quran juga, coba lihat, juz amma berapa surat? 37 surat. Juz 1 berapa surat? Sepotong surat. Ya. Jadi tidak mencerminkan bahwa 150 surat lebih tebal daripada 114 surat. Nah, itu ya. Apa isinya Jabur? Tentang nasihat. Ya, Jabur ini tidak berisi yang lain kecuali nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah ya. Maka hukum yang tadi yang 10 itu diikuti oleh Zabur, ditambah dengan ini nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah ya. Maka Zabur ini isinya berupa nyanyian rohani ya. Nyanyian rohani. Jadi mengapa di Zabur tidak ada seperti tadi? Karena Zabur mengikuti Taurat dulu ya. Jadi yang 10 tadi diikuti oleh kitab Zabur ini, ditambah dengan nyanyian ya. Nyanyian apa saja yang ada? Nggak ada dangdut di sini ya. Nggak ada kalau sekarang mungkin ada lagu religi ya gitu ya. Di sini ada di dalam kitab Zabur ya. Nyanyian yang ada adalah nyanyian untuk memuji Tuhan ya. Liturgi ya. Jadi nyanyian untuk memuji Tuhan. Kalau di kita apa? Tasbih, tahmid, tahlil begitu ya. Nah itu. Jadi ada di kita juga, cuma dinyanyikan pada kitab Zabur. Dan nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Jadi kalau di kita bersyukur bisa dengan sujud syukur, bisa dengan beribadah. Kalau di Zabur dinyanyikan, tapi bukan syukur karya Hamutahar ya. Dan ratapan jamaah. Ratapan ini bisa berarti doa ya. Kita kalau berdoa, yang terbaik dalam Islam dalam berdoa itu adalah dengan menangis, meratap, sehingga kemungkinan dikabulnya sangat besar ya. Maka ratapan jamaah. Kemudian ratapan dan doa individu. Nah ini dalam Islam berdoa yang terbaik adalah doa individu ya, di tengah malam sedang orang tidur, maka itu yang paling bagus. Di sini ada ratapan individu ya. Kemudian nyanyian untuk raja atau sanjungannya. Itulah kitab dari isi daripada kitab Zabur ya. Jadi ada selain yang 10 tadi yang ada dalam kitab Taurat ya, kemudian ditambah dengan nyanyian yang ada pada kitab Zabur ya. Sekarang kitab yang ketiga ya, yaitu kitab Injil ya. Kepada siapa diturunkannya? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ya. Sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa diutus untuk mengajarkan tauhid kepada pengikutnya. Nabi Isa menganggap anak Tuhan enggak? Di dalam kitab Injil yang asli, Nabi Isa mengatakan bahwa dia anak Tuhan bukan? Tidak. Bukan ya, karena bukan tauhid. Kalau Tuhan beranak berarti tidak satu. Pasti ada suaminya. Pasti ada penghulunya. Begitu ya? Pasti ada yang menikahkannya. Nanti kalau punya anak pasti punya cucu. Berarti Tuhan tuh jadi banyak. Ya.
Maka dalam kitab Injil yang asli tidak mengatakan bahwa Isa itu anak Tuhan ya. Nah, sekarang mengapa timbul di ajaran Kristen itu ada mengaku anak Tuhan? Maka itu Injil yang sudah diubah-ubah ya. Jadi isi Injil aslinya adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya ya. Jadi Allah yang menciptakan Nabi Isa tanpa bapa ya. Itu merupakan mukjizat ya, dan Allah berkuasa menciptakan manusia tanpa ibu dan bapa. Siapa? Manusia yang diciptakan tanpa ibu dan bapa siapa? Nabi Isa. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Makanya Allah berkuasa nggak menciptakan manusia tanpa bapa? Pasti lebih berkuasa. Tanpa ibu bapa saja berkuasa ya, apalagi hanya tidak punya bapa. Kalau Allah berkehendak maka pasti bisa kun fayakunnya. Nah, jadi tapi jangan dianalogikan. Sekarang ada orang yang punya anak tidak ada bapaknya, jangan ngaku-ngaku Nabi Isa ya. Nah, itu mah bukan tidak ada bapaknya, tidak ngaku bapaknya kayaknya ya. Kemudian kitab Injil ini sama dengan kitab Taurat mengalami perubahan yang dilakukan oleh tangan manusia ya. Jadi orang-orang mengubah isi kitab karena memang kitab yang tiga ini tidak punya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Quran jangan khawatir, Quran ini jaminannya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kitab ini ditulis menurut versi penulisnya. Ada beberapa di antaranya penulis kitab Injil itu Matius, sesuai dengan namanya ada Injil Matius ya. Kemudian Markus, Lukas dan Yahya atau Yohana. Itu tiga jenis Injil yang diberi nama sesuai dengan penulisnya ya. Kemudian mereka sebenarnya bukan orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa ya. Kemudian ada Injil yang berikutnya, ada Injil versi Barnaba ya. Isi Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi Injil yang tersebut tadi ya, yaitu Matius, Markus, Lukas dan Yohana. Jadi kitab Injil ada 5 versi ya. Ada 5 versi dari kitab Injil ini ya. Yang semua versi berbeda-beda ya. Nah, itulah kelemahan dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu semuanya sudah diubah oleh tangan-tangan jahil dari manusia ya. Nah, sekarang kita akan pelajari kitab yang kita yakini keagungannya, yaitu kitab Al-Quran ya. Kitab Quran ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah berapa itu? 1 dan 2 ya. Dalikal kitabu, kitab ini adalah la raiba, tidak ada keraguan. Jadi ingat, ini dipelajari di kelas 11 ini agar siswa semuanya yakin dengan kitab Al-Quran ini. Dan maksudnya tadi di awal kita mempelajari ini agar semua yakin dengan kitab-kitab Allah ya. Terutama yang sekarang ada dan tidak ada, yaitu Al-Quran. Jadi kita merasa bangga sebagai umat Islam karena kitab kita masih asli dan tidak akan ada yang bisa memalsukan. Jadi la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran dibuka dengan keyakinan bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Semua isi kitab Quran adalah benar, mutlak, tidak ada yang salah ya. Nah, makanya sebelum kita baca Quran, yakini dulu itu, sehingga membaca Quran akan menjadi lebih semangat ya, lebih semangat ya. Beda kalau kita lihat cerita film misalnya. Di film itu sebelum dimulai cerita ini hanya fiktif belaka. Kalau ada kesamaan tempat, nama dan sebagainya hanya kebetulan saja gitu ya. Tetapi coba lihat pengaruh orang yang nonton TV, kadang nangis, kadang ada tertawa sendiri ya.
Mengapa? Tertipu dia. Padahal awalnya apa katanya? Cerita ini hanya fiktif. Tapi jarang sekali orang baca Quran sampai nangis ya, kecuali orang-orang yang paham benar isinya, kemudian imannya sudah tinggi. Jarang, padahal Quran ini la roiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Quran ini yakin, tidak ada keraguan di dalamnya, dan petunjuk. Kalau dibaca bisa menjadi petunjuk dan bernilai ibadah. Tetapi jarang sekali orang yang baca Quran. Nah, diharapkan setelah mempelajari ini, anak-anak apalagi di usia SMA itu sudah jarang sekali berinteraksi dengan Quran ya. Sehingga kenapa? Karena kurang yakin la roiba fihnya. Mereka lebih senang ditipu dengan sinetron, dengan cerita-cerita fiktif sampai menangis galau ya gitu. Itu tetapi mereka tidak senang dengan baca Al-Quran yang la roiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itu awalnya ya. Sekarang kita telusuri Quran ini ya. Kitab suci kita ya, harus kita pahami. Quran diturunkan sekaligus atau berangsur-angsur? Berangsur-angsur ya. Mengapa berangsur-angsur? Tidak sekaligus. Apa Allah atau malaikat Jibril kewalahan kalau diturunkan sekaligus? Nggak tahu. Ya, betul. Yang ada dia bahwa Quran ini diturunkan sesuai kejadian, apalagi sesuai kebutuhan umat agar mudah dipahami. Betul. Ya. Coba kalau kebayang 30 juz sekaligus turun 600 lembar ya. Bagaimana memahaminya ya? Bagaimana menghafalnya? Ternyata Allah lebih tahu kondisi manusia ya. Kondisi manusia, maka Allah menurunkan Al-Quran ini secara berangsur-angsur. Berapa lama? 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya. 2222 ya. Jadi kalau dibulatkan jadi 23 tahun ya. Berapa juz tadi? Ada 30 juz ya. Nah, harus paham nih. Jangan sampai berapa juz Al-Quran? Ada 36. Wah, gak ada betul tambah juz mangga, juz jeruk, juz apel, kayaknya begitu ya. Quran semuanya ada 30 juz. Berapa surat tadi? 114 surat. Kalau Jabur tadi berapa? 150. 150 ya, masih ingat alhamdulillah ya. Kemudian ada 6.236 ayat. Mungkin kalian bertanya, Pak, setelah saya hitung yang bulat-bulat di Quran itu kok tidak berjumlah 6.236 ya. Nah, ini adalah ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, kalau itu mah ujung ayat ya. Ya. Mungkin lebih dari angka itu atau kurang dari angka itu. Setelah pernah saya juga menghitung ya, ternyata tidak sesuai dengan angka itu. Ini adalah ayat Allah yang ada lagi yang menyebutkan ada 6.666 ayat ya. Nah, itu. Mungkin di sini ayat yang bukan tanda bulat itu. So kalau ayat tanda bulat itu berarti semua sama kan ya? Nah, berarti ini ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Mengapa beda? Karena ulama menghitungnya beda, begitu ya. Sehingga kalau kalian ulangan ini aja nih yang ditulis. Kemudian ada 74.437 kalimat. Ini saya juga belum menghitung ya. Belum hitung, ya percaya aja ya. Ini ulama sudah menghitungnya. Kemudian hurufnya ada 325.345 huruf ya. Jadi ada 325.345 huruf ya. Termasuk alif lam mim. Ada berapa huruf tuh? Ada 3 ya. Nah, ini kata para ulama, satu huruf baca Quran itu adalah 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita tamat baca Quran, ini berarti kali 10. 3.254.450 ya. Kebaikannya ditambah dikali 10. Nah, itu tentang isi dari Al-Quran. Jadi Quran itu pertama ada 30 juz, kemudian 114 surat, 6.236 ayat.
huruf ya. Itu isi dari Al-Quran ya. Kalian kalau tidak sempat ini aja hafalkan ya. Kalau tidak sempat menghitung. Kemudian di sini wahyu yang pertama, di sini tidak ditulis. Wahyu yang pertama surat apa? Al-Alaq ayat 1 ayat 5. Al-Alaq Ayat 1 sampai 5. ayat 1 sampai 5. Coba dibaca. Hafal? Andri, apa Andri? Ya Pak. Asep? Ini nih, speakernya Sep. Nah. Apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Sengaja ini tidak ditulis karena anak dinia saya juga sudah hafal ini kan. Andri, siap? Mau coba? Yang bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Wah, sinyalnya jelek kayaknya. Ya. Saya yakin Asep ini suaranya nggak ada Sep, itunya jangan dimut. Ya, saya di sini nggak apa tidak ditulis karena saya anggap semuanya sudah hafal 5 ayat pertama yang disebutkan Allah di Gua Hiro ya, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5 ya. Perintah dari surat Al-Alaq ayat 1 adalah perintah membaca. Apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca apa? Ayat Allah ya. Ayat Allah ada yang tersurat yaitu Quran, ada yang tersirat yaitu alam ya. Nah, itu yang harus dibaca oleh manusia dengan Iqra ini ya. Itu wahyu yang pertama ya. Wahyu yang kedua surat apa? Di sini tidak ada ya. Kalian bisa tulis nanti. Wahyu yang kedua turun surat Al-Mudaththir, betul. Ayat 1 sampai 7. Di sini yang hadir ada ya. Jadi tahu ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq 1 sampai 5, ayat yang kedua turun adalah Al-Mudaththir ayat 7 ya. Kemudian ini ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir kayaknya banyak yang tidak hafal ya. Makanya saya tulis di sini ya. Wahyu yang terakhir adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu Islam madinah ya. Itu ayatnya dari awal. Itu diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 di Padang Arafah ketika Haji Wada. Jadi Haji Wada adalah haji perpisahan. Rasul meninggal setelah ibadah haji yang terakhir itu ya. Jadi wahyu ini sudah lengkap, sudah turun semua, sudah sempurna semuanya ya. Tidak ada tambahan, semua ibadah sudah Rasul contohkan, sudah Rasul beri informasinya. Yang baik harus dilaksanakan, yang jelek harus ditinggalkan, sudah. Jadi nggak ada kriteria apa pembuatan ibadah-ibadah yang baru, kreativitas dalam ibadah nggak ada. Kalau kreativitas dalam urusan dunia, karena sudah turun ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat 3 surat Al-Maidah ini menyempurnakan. Jadi nggak mungkin ada ibadah yang Rasul tidak lakukan ya. Makanya ibadah ini hukum asalnya dilarang kecuali ada dalilnya ya. Jadi kalau zaman Rasul tidak ada sholat misalnya sholat putus cinta misalnya, tidak ada, jangan sekarang. Itu karena sudah sempurna semua sholat yang Rasul ajarkan sudah dicontohkan oleh Rasul. Tidak ada sholat baru ya. Makanya sempurnalah ayat Quran ini dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3 ini ya. Jadi ibadah apa saja yang dilarang ya. Makanan, apakah jual beli pulsa ini boleh atau tidak, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran meskipun zaman Rasul belum ada pulsa ya. Ada ya. Tetapi yang terpenting nanti kita pelajari di sesi berikutnya yaitu tentang ekonomi.
ekonomi Islam. Di sana ada aturan jual beli. Ini sudah semuanya dibahas dalam Al-Quran sebanyak 114 surat tadi ya. Jadi nggak ada ibadah yang baru yang harus dilakukan sekarang zaman Rasul, tidak ada ya. Jadi jangan kreatif dalam masalah ibadah ya. Kalau masalah dunia boleh kreatif. Sekarang pembelajaran pakai YouTube ya, pakai internet dan sebagainya, itu sesuatu yang baru, tetapi itu bukan ibadah. Ini sarana untuk ibadah. Mengajarnya, belajarnya adalah ibadah, tetapi alatnya ini urusan dunia ini ya. Dulu tidak ada ngajar itu pakai YouTube, pakai internet, tidak ada ya. Karena belum Allah siapkan orang-orangnya, belum siapkan alatnya ya. Tapi sekarang ini. Nah, yang model seperti ini boleh, ini diperbolehkan ya, sesuatu yang baru tapi bukan ibadah ya. Kemudian selanjutnya Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab terdahulu. Jadi dihapus yang tidak ada, seperti menyembah kepada manusia. Itu dalam Al-Quran dihapus, padahal zaman Nabi Yusuf pernah saudara-saudara Nabi Yusuf bersujud kepada saudara-saudaranya. Itu ada dalam ajaran terdahulu. Tapi dengan adanya syariat Islam, maka ajaran seperti itu dihapus ya. Tidak ada ya. Ada yang dilanjutkan oleh Islam apa? Misalnya khitan. Khitan zaman Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dihitan pada usia berapa tahun? Siapa yang tahu? Nabi Ibrahim dihitan usia berapa tahun? Beni? Sudah diaktifkan ya ini. Usia 80 tahun ya, usia 80 tahun. Bayangkan orang kita dihitan usia 80 tahun ya. Sudah gimana ya? Jadi itu syariat itu masih dilanjutkan ya. Nah, jadi dilengkapi ya. Ada yang masih dipertahankan, ada yang dihapus ya. Al-Quran bukan kitab suci terlengkap yang berlaku bagi umat Islam sampai akhir zaman. Jadi dalam Al-Quran ini semua aspek kehidupan manusia yang dibutuhkan oleh manusia sudah lengkap. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali sudah ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Bagaimana mencari nafkah, bagaimana belajar agar cepat pintar, bagaimana ibadah agar bisa khusyuk, semuanya sudah ada. Sampai-sampai ke WC saja diatur dalam Islam ya. Ajaran ini sangat-sangat lengkap sekali ya. Nah, itu tentang sekilas isi daripada Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu seperti itu ya. Sekarang Al-Quran ini punya nama. Bahkan ada ulama mengatakan sampai 33 nama dari Al-Quran ini ya. Jadi di sini ada berapa nama Al-Quran yang disebutkan? Ada 6 ya. Ada nama pada 5. Ada nama pada 5. Ada 6 kan Al-Quran satunya ya. Jadi yang pertama namanya adalah Al-Quran. Nah, tuh. Berikutnya nama lain dari Al-Quran adalah Al-Huda. Artinya petunjuk. Ingat, kalau orang yakin dengan nama Quran Al-Huda, maka insya Allah umat Islam tidak akan tersesat ya. Karena Quran ini Al-Huda, petunjuk. Mengapa banyak umat Islam tersesat? Tidak mengikuti petunjuk. Bukan tidak ada petunjuk, tapi tidak mengikuti petunjuk. Misalnya nih pramuka nih, Andri nih. Andri mau hiking, mau naik gunung gede, gunung leting deh, gunung gede. Ya. Ada petunjuknya, ada tanda panah, ada tanda silang, ada belok kiri, ada belok kanan. Ya. Petunjuknya sudah lengkap sampai ke puncak gunung. Ya. Tetapi Andri ini tidak mengikuti petunjuk, belok kiri dia belok kanan. Ya. Sampai nggak ke gunung? Sesat nggak? Insya Allah tersesat. Padahal petunjuknya ada, tetapi tidak diikuti. Ini umat Islam banyak tersesat. Padahal Qurannya ada, bahkan nama Qurannya Al-Huda, petunjuk. Tapi mengapa mereka
titiknya. Berarti kalau di Rambu Pramuka ada tanda silang, tidak boleh nyebrang sana, tidak boleh lewat. Ya. Tapi ternyata ditabrak. Ya. Ada pacaran di bawah pohon, itu kan wala takrobu, janganlah engkau mendekati. Banyak yang celaka itu karena tidak mengikuti petunjuk. Ya. Tapi ada umat Islam yang salah mengartikan ayat tersebut. Wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Jadi yang tidak boleh katanya mendekatinya, zinanya mau boleh. Nah, itu salah itu, ya. Kalau begitu harusnya gini aja. Janganlah engkau mendekati api. Ya. Kalau orang yang berpikir tadi berarti masuk apinya boleh. Yang nggak boleh kan mendekatinya. Ya, jadi kita harus pahami, ya. Jadi Quran ini adalah petunjuk, ya. Orang yang mengikuti Al-Quran insya Allah tidak akan tersesat dalam segala hal. Misalnya di ekonominya, ya, di ekonominya dia tidak akan terpuruk kalau mengikuti Quran, ya. Jangan misalnya memakan uang riba, ya. Sekarang kan banyak riba tuh macam-macam, Bang Emo segala gitu, ya. Itu diantaranya seperti itu. Termasuk kita bayar listrik, bayar mobil, kadang-kadang didenda, itu kan riba. Makanya insya Allah kalau kita terhindar daripada hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran, maka insya Allah semua kehidupan ini akan menjadi baik, ya. Itu nama pertama. Jadi ingat Al-Huda, ya, petunjuk. Kalau ingin selamat ikuti Al-Quran. Yang kedua Al-Furqan, nama lain dari Quran adalah Al-Furqan, artinya pembeda antara yang baik dan buruk. Jadi kalau ada dua permasalahan baik dan buruk, yang menjelaskannya adalah Al-Quran. Karena baik kata manusia belum tentu baik kata Quran, ya. Contoh, kita beli roti misalnya, ya. Roti itu dari terigu dicampur lemak babi misalnya, ya. Itu dalam iklan gizinya baik, gitu, ya. Tapi kata manusia baik, kata Quran babi ini binatang yang haram, tidak boleh. Maka yang bisa membedakan barang itu baik atau buruk maka Al-Quran. Lihat Al-Quran, ya. Makan baik atau tidak? Baik. Tapi kalau wala tusrifu, berlebih-lebihan, tilu piring misalnya makannya, maka sampai kemerkaan, itu jadi tidak baik, ya. Yang bisa membedakan Al-Quran, ya. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musyrikin. Jadi janganlah kau berlebih-lebihan, sebab Allah tidak suka pada orang-orang yang berlebihan, ya. Wal washrab wal bas wa tasaddaq bi ghairi sarafin wala mahillah, dalam hadis. Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah, janganlah berlebih-lebihan dan sombong, ya. Jadi itu nama dari Al-Quran, yaitu Al-Furqan, ya. Al-Furqan. Kemudian nama lain begitunya adalah Asyifa, artinya penawar atau obat, penenang hati. Jadi ingat nih yang banyak sakit nih, alasan kenapa tidak online, sakit, ya. Sakit bisa bari online, gitu, ya. Nah, yang sakit bisa sembuh dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Dibaca, ya, bukan dimasukkan ke dalam gelas kemudian diminum airnya. Itu kesalahannya. Jadi Asyifa di sini obat penenang, ya. Sebab orang sakit kalau dibacakan Al-Quran maka insya Allah akan tenang hatinya. Sebab sehat itu akibat hati yang tenang. Kalau hati gelisah kayaknya penyakitnya sulit untuk sembuh, ya. Tapi kalau hatinya tenang, maka insya Allah akan sembuh dengan sendirinya, ya. Jadi agar tenang hidup maka bacalah Al-Quran, karena ini menjadi obat. Tapi jangan salah tadi, bukan Qurannya dijadikan obat, ditinyuh, diasupkan karena cai, di kopi, nah itu tidak akan jadi obat, bahkan bisa jadi penyakit, ya. Jadi kalau kita sedang galau terutama, ya, atau sedang diputuskan misalnya, baca Quran, bukan pergi ke bawah pohon, tuluy bawah tambang dan sebagainya, itu merusak, ya. Jadi yang benar adalah baca Quran sehingga hatinya menjadi tenang. Yang keempat nama lain dari Quran adalah Az-Zikr. Az-Zikr itu peringatan.
Jadi Quran ini ada peringatan, ada ancaman, ada bahaya, ada balasan. Ya. Jadi orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan, ada surga, ada kenikmatan. Orang yang jahat akan diberi peringatan dengan neraka. Ya. Jadi zikir peringatan. Jadi Quran ini isinya atau nama lain dari Al-Quran adalah peringatan. Orang biasanya diingatkan nih, kalian belajar, sayang orang tua, beli pulsa dan sebagainya. Ayo, kalau tidak akan diberi pulsa. Itu peringatan. Ya. Jadi Quran ini juga seperti itu. Siapa yang ibadahnya rajin, maka insya Allah rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Tempat kembalinya yaitu surga penuh kenikmatan. Ya. Kemudian yang terakhir nama dari Al-Quran adalah Alkitab. Ya. Alkitab adalah Al-Quran yang telah dibukukan. Di sini ditampilkan hanya 6 atau 5 dari nama Al-Quran, nama lain dari Al-Quran. Padahal semuanya banyak ya, karena waktu nanti kalian bisa cari ya. Saya juga pernah menemukan ada 33 nama ya. Cuma inilah yang terkenal. Ada 5 nama Quran yang terkenal ya. Itu perlu kalian hafalkan dan ingat-ingat ya. Ya. Nah itu tentang nama. Sekarang isi Al-Quran, apa isinya? Ya. Yang pertama isi Al-Quran itu adalah akidah atau keimanan. Tadi akidah ada di kitab apa? Kitab apa akidah? Kitab Taurat. Ya. Di sini ada di Al-Quran yaitu akidah atau keimanan. Yang kedua seperti dalam surat Al-Fatihah ayat berapa yang ada akidah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu akidah. Kemudian ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah. Ibadah mahdhah apa? Ibadah mahdhah, siapa yang tahu? Ininya dihidupkan ya suaranya ya. Ibadah mahdhah, ibadah wajib kan ya. Ibadah langsung kepada Allah. Contohnya sholat, puasa, apalagi haji ya. Ibadah mahdhah. Ibadah ghair mahdhah, membantu orang, zakat. Zakat itu selain ibadah mahdhah juga ibadah ghair mahdhah, double. Kemudian kurban, selain ibadah mahdhah juga ibadah ghair mahdhah, karena dagingnya Allah tidak butuh dagingnya. Jadi kalau yang berkurban, nah ini dagingnya dipisahkan 2 kilo, jangan Allah, tidak. Semua dagingnya untuk manusia, yaitu ibadah ghair mahdhah. Tetapi niatnya, biayanya yang dikeluarkan itu untuk Allah, ibadah mahdhah. Jadi orang yang berkurban tahun kemarin itu punya 2 dia nilainya. Pertama ibadah mahdhah kepada Allah, yaitu niatnya dan biayanya. Yang kedua ibadah ghair mahdhah, yaitu dibagikan dagingnya kepada masyarakat. Jadi itulah ibadah yang multi ya, yang banyak manfaatnya. Kemudian isi daripada Al-Quran yang ketiga adalah akhlak. Akhlak seorang hamba kepada Khalik bagaimana? Yaitu ibadah, tidak boleh menghinanya, mengagungkannya, mencintainya. Itu akhlak seorang hamba kepada. Jadi akhlak itu bukan hanya kepada manusia, tapi yang terutama adalah kepada Khalik, kepada Allah. Ya. Jadi karena orang yang baik kepada manusia tidak baik kepada Allah, tidak termasuk orang yang baik ya. Ya. Selain akhlak kepada Allah, Khalik kepada manusia, juga kepada alam sekitarnya ya. Jadi Islam mengajarkan agar kita baik pula terhadap alam. Contohnya Rasul pernah menangis ketika beliau jatuh mengambil rumput tidak sengaja tercabut gitu ya. Nah, itu tidak sengaja. Rasul menangis karena apa? Karena rumput itu makhluk Allah dan tidak akan dimanfaatkan. Tapi jangan jadi alasan, mau ngarit itu udah ngerusak rumput. Nah, itu tidak jadi alasan, karena Rasul menangis itu karena rumputnya tidak akan digunakan dan tidak berniat untuk itu ya. Tapi kalau untuk kerbau
kerbau, untuk kambing, itu jadi ibadah kita memberi makan kepada makhluk Allah yang lainnya, atau kita babat kebun dan sebagainya, itu boleh kalau memang diperlukan. Jadi jangan salah pengertian. Jadi dalam Islam sekarang orang-orang asing punya kebiasaan mencintai makhluk, ya, misalnya kucing dan sebagainya. Dan sebagainya, ya. Tetapi Islam sudah lebih dulu. Maka Rasul mengajarkan janganlah engkau memberi buang air kecil di lubang tanah. Rasul melarang buang air kecil itu menghadap kiblat dan di lubang tanah. Mengapa? Mengapa tidak boleh? Bisi ayah sirem manuker rapat, ieu banjir, bau jengkol banjirnya misalnya itu, ya. Maka ini tidak boleh dalam Islam, baik kepada sesama manusia dan kepada binatang, ya, atau alam sekitar, ya. Dan isi Quran yang lainnya adalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, ya. Jadi manusia baik dengan manusia, kemudian dengan binatang dan dengan tumbuhan. Itu sudah dijelaskan, sudah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kelima adalah kisah cerita Nabi dan Rasul, orang soleh dan orang yang ingkar. Jadi dalam Quran itu ada cerita yang harus diikuti, siapa? Nabi, Rasul, orang soleh. Ada cerita yang tidak boleh diikuti, yaitu orang yang ingkar, siapa? Namrud, kemudian Fir'aun, Abu Lahab, sampai ada surat khusus namanya surat Al-Lahab. Jadi apa surat Al-Lahab? Ya, tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi itu kisah, dalam Quran ada kisah. Yang terakhir adalah semangat mengembangkan ilmu, ya. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memberi semangat kepada manusia untuk mengembangkan ilmu, ya. Seperti dalam di kelas 12 dia akan pelajari tentang berpikir kritis, ya. Di sana ada pengembangan daripada ilmu pengetahuannya. Selanjutnya, agar kita senang membaca Quran, maka ada keistimewaan Quran dibanding dengan kitab suci yang lain, ya. Keistimewaan Quran yang pertama sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Jadi ada petunjuk, ada rahmat, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Bagaimana Quran tidak jadi petunjuk dan rahmat? Berarti orangnya tidak beriman, karena Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang beriman dan bertakwa, ya. Kemudian sebagai informasi kepada umat bahwa Nabi dan Rasul mempunyai syariat, aturan dan cara masing-masing dalam menyembah Allah. Jadi setiap Rasul punya cara, aturan, syariat yang berbeda dalam menyembah Allah. Umat Islam menyembah Allah dengan cara bagaimana? Dengan sholat, dengan takbir, dengan sujud, ruku dan sebagainya. Maka umat Islam menyembah Allahnya yaitu dengan sholat, ya. Kemudian Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keaslian. Ini yang tadi saya jelaskan. Jadi Quran kitab suci terakhir, pengertian terakhir, tidak akan ada kitab lagi. Kalau tidak ada kitab lagi, tidak akan ada Rasul lagi, ya. Jadi kitab suci yang terakhir. Kalau terakhir ada lagi, misalnya aku Nabi Asep, ada Nabi Asep namanya, aneh kan? Ya, kalau Ahmad Dardi, Nabi Asep namanya. Maka tidak mungkin ada Nabi lagi, karena kitab sucinya sudah terakhir, nggak mungkin, ya. Yang berikutnya selain terakhir terjamin keasliannya. Kalau terakhir mungkin saja, ya, tapi ini terjamin keasliannya, ya. Ini surat Al-Hijr ayat 9, siapa yang hafal? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya aku yang menurunkan azikr Al-Quran dan aku yang akan menjamin keasliannya. Jadi Quran ini dijamin keasliannya. Bagaimana cara Allah menjamin keaslian dari kitab suci ini?
kepada manusia, pertama Quran ini ditulis. Ditulis di mana? Di batu, di pelepah kurma, dan lain-lain ya. Ini untuk menjamin bahwa Al-Quran ini akan asli ya. Selain ditulis, dihafal. Dan inilah kitab suci yang tebal, yang orang banyak hafal. Inilah kehebatan daripada atau keistimewaan daripada Al-Quran ini ya. Jadi selain ditulis, dihafal ya. Mengapa tidak dihafal saja? Karena penghafal kemungkinan mati, meninggal. Maka harus ada tulisannya. Nah, zaman Umar dan Utsman itu Quran dibukukan menjadi mushaf seperti sekarang. Itu adalah usaha manusia agar terjamin keasliannya. Sekarang kalau kita lihat terjemah Quran, pasti Arabnya ada. Kalau terjemah Injil, saya punya Injil dulu di rumah, tidak ada asli tulisannya. Tapi Quran terlalu ada aslinya ya. Yang berikutnya, sekarang Quran sudah digital. Nah inilah yang nggak bisa dioprek, nggak bisa diganti satu huruf pun. Nah Quran digital itu yang ada di HP, yang ada di kartu memori, itu Allah menjamin keaslian daripada kitab Al-Quran ini ya. Jadi selain ditulis, dihafal, juga sudah digital sekarang. Maka gak mungkin Quran ini ada orang yang berani memalsukannya. Kalaupun ada berani, pasti akan ketahuan karena banyak orang yang hafal ya. Kemudian Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Jadi dulu pernah ada yang menantang, wah saya bisa membuat satu surat dalam Al-Quran ya. Ternyata tidak berhasil. Tidak berhasil ya. Adapun dia berhasil tapi tidak bermakna. Ada orang yang pernah katanya membuat semisal Al-Quran bercerita tentang kodok ya. Kodok dan sebagainya. Itu kan tidak ada makna tersendiri ya. Tapi kalau Quran punya makna tersendiri ya. Yang berikutnya, bahasa yang dipakai dalam Quran sangat indah. Tidak akan ada yang mampu membuat seperti itu ya. Mengapa? Karena Quran ini bersajak. Coba lihat kita di surat Kahfi ya. Surat Kahfi itu semuanya mad iwad ujungnya. Gak ada surat sebanyak itu atau kita punya karangan buku setebal itu yang ujungnya bersajak. Sampai jam berapa? Masih ya, sampai jam setengah 9 kan? Ya. Jadi bahasanya sangat indah ya Quran ini, tidak ada yang bisa menandinginya ya, karena ini bahasa Allah Subhanahu wa taala. Kan sampai 90 ya, 930 930. Nanti balik keluar bulan tapi kayak 930. Oh siap, kamu absen untuk. Siap. Ya, berikutnya yang terakhir, membaca Al-Quran merupakan ibadah ya. Jadi yang ini yang tidak ada di bacaan-bacaan yang lain ya. Jadi Quran ini adalah sebagai ibadah. Makanya orang yang yakin bahwa membaca Quran ini ibadah, maka pasti rajin baca Qurannya ya. Jadi minimal kalian sehari 1 juz lah. Masih muda, saya juga bisa 1 juz sehari mah ya. Kalau bulan Ramadan bahkan bisa 2 juz sehari ya. Nah ini. Jadi mengapa? Karena yakin dengan ini nih, ibadah kita, ibadah sholat macam ke ya, tahajud malam tunuh. Tapi kalau baca Quran bisa. Kita baru naik mobil, kita buka HP, ada Qurannya, baca Quran. Lebih mudah sekarang, zaman modern, orang ibadah dengan mudah sekali ya. Dengan mudah, bisa beribadah dengan mudah karena fasilitas sudah Allah siapkan untuk orang modern. Tetapi karena tidak yakin bahwa membaca Quran ini ibadah, maka membaca Qurannya seenaknya saja, semaunya saja ya. Paling Jumat ya, Jumat itu juga ada bagus, tetapi cobalah karena ini petunjuk, kemudian ibadah, maka rajin-rajin membaca. Jadi setelah pelajaran ini saya harapkan kalian menjadi senang membaca Al-Quran ya. Sekarang bagaimana agar kita bisa memahami Al-Quran? Karena setelah membaca, petunjuk itu bisa jadi sesuatu itu bisa jadi petunjuk kalau mengerti ya. Kalau kita ada tanda panah, tidak ngerti maksudnya panah itu apa, maka akan tersesat juga ya. Kita tahu itu tanda panah, tapi kita berhenti. Kan harusnya kalau tanda panah mah berjalan atau lanjut ya. Kalau tanda kali berhenti.
Karena tidak paham, kali jalan, panah berhenti, tabrakan. Sama dengan rambu-rambu lalu lintas, kalau tidak paham, merah berhenti, kuning siap-siap, hijau jalan. Dibalik, hijau berhenti, kuning siap-siap, merah jalan, tabrakan. Ya. Nah, maka bagaimana kita memahami Al-Qurannya? Yang pertama, mengetahui tata krama membaca Quran. Membaca Quran karena bernilai ibadah, maka ada adabnya. Minimal kita punya wudhu. Bagaimana kalau tidak punya wudhu? Boleh saja kita baca Quran tidak punya wudhu, cuma nilainya, pahalanya lebih kecil. Ya. Tapi kalau wanita yang sedang haid, ulama mengatakan tidak boleh pegang mushaf kalau baca Quran. Bagaimana? Apakah selama haid tidak boleh baca Quran? Boleh dengan bacaan hafalan. Makanya harus hafal, banyak hafalan Qurannya sehingga kita bisa lanjut ya. Berikutnya kedua, mengetahui dan memahami filosofi Islam sebagai agama yang mendapat ridha Allah. Yang ketiga, menggunakan akal ketika mempelajari dan memahami Al-Quran ya. Jadi ini agar kita paham dengan Al-Quran. Yang keempat, mengetahui bahwa Al-Quran tidak diturunkan untuk menyusahkan manusia ya. Harus mendahulukan surat atau ayat yang lebih mudah dan tegas maksudnya untuk sudah dilaksanakan. Jadi kita pilih, umumnya kita kalau belajar kan surat-surat pendek ya, Al-Ikhlas tuh yang sudah hafal benar ya, tapi maknanya wallahualam belum atau sudah ya. Jadi mana dulu yang mudah. Yang kelima, mengetahui bahwa ayat dalam Quran ada dua bagian, yaitu muhkamat, ayat yang jelas maksudnya, dan mutasyabihat, ayat yang sulit dimengerti ya. Misalnya alif lam mim itu kan hanya Allah yang paham maknanya. Tapi ada ayat-ayat yang jelas. Misalnya tentang pembagian waris. Waris ini dalam Quran sudah jelas sekali ya. Kemudian yang keenam, mengetahui bahwa Al-Quran banyak surah atau ayat yang mengandung hikmah, memiliki arti yang tersirat. Banyak ya. Nah, jadi yang terakhir ketujuh, mengetahui bahwa Al-Quran banyak surah atau ayat yang mengandung perumpamaan ya. Jadi itu. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, menjalankan isi kandungan Al-Quran. Jadi untuk memahami Al-Quran, terakhir harus mengamalkan isi Al-Quran. Seperti tadi, aqimis sholat wa zakat, jadikanlah sholat, bayar zakat. Amalkan sholat, zakat. Zakat belum bisa, sedekah ya, demikian. Infak, liburnya infak ya. Nah, jadi sekali lagi, ayat Quran ini harus kita amalkan agar bisa paham ya. Selanjutnya, menerapkan perilaku mulia iman kepada kitab Allah. Terakhir ya, demikian. Ini jadi apa hasil daripada kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah ini ya. Demikian. Yang pertama, meyakini bahwa kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah. Jadi harus yakin meskipun kita tidak baca. Taurat, Zabur, Injil itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi meyakini bahwa kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah. Yang tadi kitab itu ada 3 yang sebelum Quran. Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Zabur dan Injil. Itu ada kitab yang datang dari Allah. Kemudian yang kedua, Al-Quran sudah dijaga oleh Allah sampai sekarang ya. Jadi Quran sudah dijaga kemudiannya oleh Allah sampai sekarang ya. Menjaga kemudian Al-Quran adalah tugas kita sebagai muslim. Bagaimana caranya? Dengan menghafal ya. Quran ini dihafal. Maka kemarin ayat yang sudah dibahas oleh kita ya, wa anzalna ilaikal kitab itu harus dihafal agar kita bisa menjaga ya. Nanti insya Allah prakteknya ada beberapa orang yang sudah baca tapi belum ada yang menghafal ya. Demikian nanti kalau ada kesempatannya. Kemudian bagaimana kepada Quran? Menjaganya, menghormati, memuliakan, menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Jadi tidak boleh Quran ini disimpan di tempat yang tidak layak, misalnya di tempat sampah atau di tempat buang air dan sebagainya. Tempatkan Quran ini di tempat yang mulia. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup ya. Jadi Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman hidup.
Orang yang mengikuti petunjuk maka tidak akan tersesat. Ya. Kalau pedomannya kepada selain Al-Quran, kemungkinan tersesatnya besar. Ya. Karena Quran ini diciptakan oleh Allah yang menciptakan manusia yang tahu karakter manusia. Ya. Contoh saja misalnya dalam Quran, orang yang mencuri harus dipotong tangannya. Ketika diterapkan di masyarakat, orang yang mencuri dipotong, protes. Ya, ini tidak manusiawi. Ya. Jadi orang lebih tahu daripada Allah. Padahal kata Allah yang mencuri potong tangannya. Kata manusia, aduh sayang, ini kan manusia harus berperi kemanusiaannya. Berarti dia menganggap hukum Allah sadis ya. Padahal Allah lebih tahu. Ternyata buktinya orang yang mencuri tidak dipotong tangannya, mencurinya lebih banyak, lebih besar. Asalnya mencuri yang kecil, karena selamat akhirnya mencuri yang besar, bahkan sampai korupsi. Coba kalau dipotong tangannya, dia mencuri satu kali, potong tangannya satu, mencuri lagi, potong tangannya satu lagi, nggak ada untuk ngambil. Lagi pula yang lain akan jera. Waduh, mencuri ini tangan hilang. Daripada tangan hilang lebih baik tidak mencuri. Itu efeknya. Jadi hukum Allah lebih baik tentunya, karena Allah lebih tahu bagaimana manusia itu. Contoh, yang berzina dalam Quran hukumnya diranjam, dilempari sampai mati kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, dicambuk 100 kali dan diasingkan. Kata manusia itu hukumnya sadis ya. Sehingga karena menghindarkan hukum Allah, akhirnya perzinahan tidak berhenti. Coba kalau diranjam, orang yang sudah menikah berzina diranjam, maka tidak akan berzina lagi dan mati kan. Pastinya selesai satu kali gitu ya. Demikian itu. Jadi lagi pula yang meranjam kan harus orang yang banyak. Kemudian di lapangan, minimal yang meranjam berpikir, waduh kalau saya berzina akan seperti ini. Maka insya Allah perzinahan setahun 2 tahun pasti libur dulu. Nah, akhirnya itulah hukum Allah. Jadi kalau kita pakai hukum Al-Quran, hukum Allah pasti insya Allah amannya. Kemudian yang berikutnya, berusaha membaca Al-Quran dalam segala kesempatan dikala suka maupun duka. Ya, jadi baca Quran ketika suka insya Allah akan senang. Ketika duka insya Allah dukanya akan hilang. Gitu ya. Jadi orang membaca Quran itu dalam segala kondisi akan enak. Contoh, orang sakit dibacakan Quran enak. Orang sakit gigi dikasih dangdut, ya sakit gigi ya. Tuh, orang yang sedang sedih dikasih lagu dangdut nggak akan hilang sedihnya. Tapi kalau orang yang sedang sedih dibaca Quran akan hilang sedihnya. Orang yang bergembira ketika dibacakan Quran akan bertambah gembiranya. Gitu ya. Kemudian Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Ingat, penyempurna. Karena kalau kita menulis sebuah tulisan, yang pertama ada salah, dibetulkan. Berikutnya salah lagi, dibetulkan. Salah lagi, dibetulkan. Maka pasti yang paling sempurna adalah yang paling terakhir. Kitab di Allah menurunkan kitab Taurat. Tidak pas, tambah Zabur, tambah Injil, pasti disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang pasti sempurna, apalagi dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 9, ada ayat 3 tadi ya, surat yang terakhir, ayat yang terakhir. Jadi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna kitab sebelumnya ya. Yang terakhir, di antara keutamaan Al-Quran adalah diberi pahala bagi pembacanya. Itulah ya. Jadi semoga kita menjadi semangat ketika membaca Al-Quran ya. Dan ini bukan hanya pelajaran. Ingat, PAI ini bukan hanya ilmu. Kalau tidak diamalkan, kamu hanya dapat nilai dari saya saja ya. Nilai dari saya insya Allah ya. Apalagi kalau kalian ada tugas dikerjakan ya. Nanti tugasnya bisa kumpulkannya, atau nanti saya akan buat Google Form ya untuk mengumpulkan tugas. Di sini kalian harus bisa mengamalkan dari Al-Quran ini. Jadi saya bicara sekitar 1 jam ini harus ada hasil. Minimal kalian lebih rajin lagi membaca Al-Quran. Karena tadi pertama, petunjuk, orang paham dengan Quran tidak tersesat.
kemudian diberi pahala. Ini yang paling penting. Baca menang pahala, itu kan lebih untung ya. Kita dapat petunjuk, dapat pahala ya. Kalau dalam belanja mah kita bisa dapat barang, dapat bonus, gratis ongkos kirim. Nah itu ya. Jadi itulah baca Quran. Jadi mudah-mudahan kalian punya target ya. Kalau saya targetnya sebulan hatam 1 kali. Jadi setahun 12 kali, tambah Ramadan 1 kali, 13 kali setahun. Itu harus punya target. Tidak harus ada yang nyuruh, karena ini nilainya nilai akhirat, bukan nilai dunia. Karena tidak dilaporkan ke saya. Tapi kalau kamu ada tulisannya di buku, misalnya hari ini 1 juz dari ayat sekian sampai ayat sekian, kemudian dilaporkan ke saya, mungkin saja itu akan nambah nilai PAI bagi saya. Tapi kalau tidak dilaporkan, insya Allah malaikat sudah menilainya lebih dulu ya, dan penilaiannya lebih akurat ya, lebih baik ya. Demikian. Itu saja mungkin bahasan dari saya. Silakan kalau ada yang bertanya, ada yang perlu ditanyakan tentang Al-Quran ini ya, tentang kitab Allah. Ini silakan itunya diaktifkan lagi suaranya kalau ada yang bertanya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Bayu, ini diaktifkan suaranya. Silahkan suaranya diaktifkan kalau ada yang bertanya. Beni, silahkan. Oh, ada yang ditanyakan? Yang hadir, ada yang perlu ditanyakan tentang silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa online tuh. Ya, kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti absennya ya. Jangan dulu kemana-mana. Silakan ada yang mau ditanyakan meskipun sudah selesai. Saya menunggu nanti 9.30 ya. Halo?
masih ada? Jangan lupa kemana-mana. Nanti Pak pelajaran berikutnya ya.